Ngakak, bela Anies serang Jokowi. Andi Arief bikin Anies kena tampol Bawaslu. Demokrat makin ngaco nih. Bahwa walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat material, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan HP dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan berdusta dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Publik telah mengetahui bahwa AB merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politik dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan diri sebagai bakal calon presiden pada pemilu. Buat saya ini prinsip yang paling penting mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia. Pemimpinnya seperti apa? Pemimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Partai-partai oposisi sebenarnya mereka ini tahu dan mengakui kekuatan seorang Presiden Jokowi. Itu bukan presiden kaleng-kaleng, bukan yang suka duduk diam dan terus bikin lagu, bukan yang menyebut dirinya prihatin, namun minim solusi. Presiden Jokowi nggak kayak gitu. Ini adalah presiden yang punya nyali, yang tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu. Mengapa? Karena publik bisa merasakan kekuatan nyali dan rasa tanggung jawab beliau. Kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat itu juga sebuah kekuatan yang super besar. Jika kita bicara dalam konteks politik, lihat saja gema dari pernyataan Presiden Jokowi soal rambut putih dan kerut di wajah sebagai ciri seorang pemimpin. Pernyataan ini bergema sampai luas dan dalam lebih berimbas ketimbang ketika lawan politiknya bicara soal PKI. Ngomong aja ini, PKI emang mayoritas rakyat percaya. Apalagi kalau ada yang berani malu nih menyebarkan hoaks bahwa Presiden Jokowi keturunan PKI. Anda akan dihajar sama netizen. Nah, ketika Presiden Jokowi bilang rambut putih dan kerutan di wajah, khususnya rambut putih, ya isu itu pun beredar dengan masif, jadi bahan analisa para pengamat politik, jadi bahan lelucon para menteri Jokowi. Ya nggak apa-apa, wong Pak Jokowi juga ngomongnya sambil ketawa kok. Toh beliau juga menyebutkan namanya, yaitu sudah bikin lawan politik kekacau lengkap. Apalagi ketika Presiden Jokowi menyebut nama, yakni ketika bercerita soal Pilpres di peringatan HUT Partai Perindo. Presiden Jokowi kemudian bikin kaget karena menyebut kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Heboh lah dunia persilatan kan? Dan bagi para lawan politik Jokowi, pernyataan itu sangat menohok dan menyentak mereka. Tidak menyangka kalau Presiden Jokowi sampai-sampai menyebut nama Prabowo. Kok bisa? Nah, itu yang sudah dideklarasikan sebagai baca pres tanpa koalisi, yang belum juga terbentuk sampai akhir ini. Orangnya sudah keliling-keliling saja menggalang massa. Kalau bukan kampanye, apa namanya? Kok bisa safari politik? Namanya Anies memang jadi sorotan, ya banyak negatifnya ketimbang positifnya. Ya pastilah, di daerah-daerah yang didatangi itu pasti ada pendukung Anies. Pasti para pendukung Anies menyambut Anies dengan meriah. Namun ini kan bukan cuman masa kampanye. Tidak ada calon lain yang jadi saingan Anies. Safari politik Anies juga kental dengan politisasi masjid dengan adanya acara penandatanganan petisi dukungan menjadi presiden 2024
di masjid. Nah, yang menyambut dengan protes pun ada. Terima Makassar kedatangan Anies juga disambut dengan demo para mahasiswanya. Mereka menyebut tujuan Anies ke sana ya kampanye, padahal belum waktunya kampanye untuk 2024. Akhirnya berujung dengan adanya laporan ke Bawaslu. Seorang pelapor memberikan dugaan pelanggaran ke Bawaslu terkait dugaan kampanye ke masjid di Aceh. Namun laporan itu dinilai tidak memenuhi syarat material, sehingga kajian Bawaslu menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anies. Namun ada catatan khusus dari wawasan untuk Bawaslu. Dari sisi etika politik, kegiatan Anies itu dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis karena telah melakukan aktivitas kampanye terselubung yang terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye untuk Pilpres 2024. Partai-partai oposisi sebenarnya mereka ini tahu dan mengakui kekuatan seorang Presiden Jokowi. Itu bukan presiden kaleng-kaleng, bukan yang suka duduk diam dan terus bikin lagu, bukan yang menyebut dirinya prihatin, namun minim solusi. Presiden Jokowi nggak kayak gitu. Ini adalah presiden yang punya nyali, yang tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu. Mengapa? Karena publik bisa merasakan kekuatan nyali dan rasa tanggung jawab beliau. Kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat itu juga sebuah kekuatan yang super besar. Jika kita bicara dalam konteks politik, lihat saja gema dari pernyataan Presiden Jokowi soal rambut putih dan kerut di wajah sebagai ciri seorang pemimpin. Pernyataan ini bergema sampai luas dan dalam lebih berimbas ketimbang ketika lawan politiknya bicara soal PKI. Ngomong aja ini, PKI emang mayoritas rakyat percaya. Apalagi kalau ada yang berani malu nih menyebarkan hoaks bahwa Presiden Jokowi keturunan PKI. Anda akan dihajar sama netizen. Nah, ketika Presiden Jokowi bilang rambut putih dan kerutan di wajah, khususnya rambut putih, ya isu itu pun beredar dengan masif, jadi bahan analisa para pengamat politik, jadi bahan lelucon para menteri Jokowi. Ya nggak apa-apa, wong Pak Jokowi juga ngomongnya sambil ketawa kok. Toh beliau juga menyebutkan namanya, yaitu sudah bikin lawan politik kekacau lengkap. Apalagi ketika Presiden Jokowi menyebut nama yakni ketika bercerita soal Pilpres di peringatan HUT Partai Perindo. Presiden Jokowi kemudian bikin kaget karena menyebut kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Heboh lah dunia persilatan kan? Dan bagi para lawan politik Jokowi, pernyataan itu sangat menohok dan menyentak mereka. Tidak menyangka kalau Presiden Jokowi sampai-sampai menyebut nama Prabowo. Kok bisa? Nah, itu yang sudah dideklarasikan sebagai bakal capres tanpa koalisi, yang belum juga terbentuk sampai akhir ini. Orangnya sudah keliling-keliling saja menggalang massa. Kalau bukan kampanye, apa namanya? Kok bisa safari politik? Namanya Anies memang jadi sorotan, ya banyak negatifnya ketimbang positifnya. Ya pastilah, di daerah-daerah yang didatangi itu pasti ada pendukung Anies. Pasti para pendukung Anies menyambut Anies dengan meriah. Namun ini kan bukan cuman masa kampanye. Tidak ada calon lain yang jadi saingan Anies. Safari politik Anies juga kental dengan politisasi